Nah, di sini ketika kita akan add sub-kategori, maka kita akan pilih kategorinya dulu ya. Kalau misalkan kita pilih kategori dari elektronik, otomatis nanti datanya yang berhubungan dengan kategori elektronik yang akan muncul. Kalau misalkan kita pilih dari health and beauty, otomatis subkategorinya nanti akan muncul berdasarkan health and beauty. Jadi sama gitu ya, si kategori dan subkategorinya ini yang berelasi ke tabel kategori. Nah, caranya kita akan menggunakan ajak ya. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel HP Code. Video kali ini kita akan lanjut untuk sub-sub kategori page-nya. Jadi rencananya nanti kita akan get data kategori dan juga data sub kategori ke dalam sub-sub kategori. Kita akan get berdasarkan menggunakan ajak ya. Jadi ketika kita get dari kategori, otomatis yang berelasi ke subkategori itu eh, sesuai dengan kategori yang di get. Oke, kita akan coba praktek aja. Uh, yang pertama di sini kita masuk ke subkategori view. Kita hapus dulu aja semuanya, kemudian kita copy semua dari subkategori view yang ini ya. Kita copy semua, kemudian masukkan ke dalam subkategori view. Di sini kita edit sedikit subkategori list, kemudian di sini ada kategori, kemudian di sini ada subkategori name ya. Kemudian di sini ada subkategori subkategori name-nya. Karena di sini kita sudah parsing ya. Kalau misalkan kita buka di controllernya, kita sudah parsing kategorinya, kemudian kita parsing juga subkategori. Oke, kita copy. Nah, di sini untuk for each-nya kita ganti menjadi subkategori as item. Nah, untuk si itemnya, karena kita sudah relasi, kalau kita lihat di modelnya, model subkategori, di sini kita sudah membuat metode untuk relasinya, yaitu kategori ya. Jadi kita get kategori, kemudian name dari kategorinya, maka dia akan muncul. Nah, yang kedua, di sini kita sudah relasi juga dari subkategori ke tabel subkategori, maka kita bisa mengambil dari name dari si subkategorinya. Oke, kita copy aja yang ini. Kita copy, kemudian paste di sini. Kemudian kita ambil metodenya yang ini subkategori. Kita ambil name dari subkategorinya. Kita lihat ya. Yang subkategori ini name-nya yaitu subkategori name English. Kita ambil yang ini. Subkategori name English. Oke. Nah, untuk yang itemnya kita ambil dari subkategori. Nah, yang ini subkategori name English. Kita ambil, paste di sini. Oke, kemudian di sini untuk button edit dan juga delete-nya kita biarkan dulu. Nah, kita scroll ke bawah, add subkategori. Untuk metodenya kita hapus dulu aja untuk rootnya. Kemudian di sini kategori subkategori, name-nya ini ngambil dari sini ya, harus sama dari spesifik yang ini yang akan kita insert. Validation-nya juga harus sama. Kemudian untuk name dari subkategori Indonesia
Harus sama juga dengan name yang ini yang akan kita insert. Copy, kita paste di name-nya, add subkategori atau add new aja lah gitu ya. Oke, kemudian kita buat select baru untuk subkategorinya. Subkategori optionnya kita hapus dulu aja. Nah, get berdasarkan dari name yang ini yang akan kita get, yaitu yang subkategori ya. Name-nya subkategori ID, kemudian untuk validation-nya juga sama. Pilih subkategori. Oke, kita coba save all, kemudian kita refresh. Nah, di sini masih kosong ya, karena memang kita ngeget datanya di tabel subkategori, kita masih kosong ya. Nah, di sini ketika kita akan add subkategori, maka kita akan pilih kategorinya dulu ya. Kalau misalkan kita pilih kategori dari elektronik, otomatis nanti datanya yang berhubungan dengan kategori elektronik yang akan muncul. Kalau misalkan kita pilih dari health and beauty, otomatis subkategorinya nanti akan muncul berdasarkan health and beauty. Jadi sama gitu ya, si kategori dan subkategorinya ini yang berelasi ke tabel kategori. Nah, caranya kita akan menggunakan ajak ya. Nah, kita akan menggunakan ajak, kita akan download dulu si jQuery-nya. Kita download dari sini aja, dari W3 School. Kita akan download CDN-nya yang ini ya, Google CDN. Oke. Kita copy, kemudian kita pastekan di view dari subkategori view. Nah, di sini kita akan copy di atas. Oke. Kemudian kita akan buat si JavaScript-nya. Kita akan gunakan ajak. Kita di sini aja buat TypeScript. Oke. Kemudian kita gunakan seperti biasa dokumen .ready. Seperti ini. Ketika kita select, kita select by name aja ya, jadi nggak select by ID. Kita coba select by name. Ketika kita select name dari kategori ID yang ini, select, select name by kategori ID, on chain sini. Nah, kita lakukan kita coba aja console log ya, console.log text.
Kita coba save all dulu. Apakah sudah jalan atau belum fungsinya? Oke, kita coba inspect elemen. Kemudian kita pilih ke konsol. Oke. Nah, ini nggak apa-apa lah. Kita coba ya, kita coba pilih elektronik. Nah, ini udah muncul nih tes. Oke, kita coba health and beauty. Nah, udah muncul tes. Berarti ini si konsolnya udah oncengnya by name, select by name-nya udah apa namanya, udah kegiat ya. Tinggal kita buat saja variabel, misalkan kita buat var nama variabelnya bebas ya kan, kategori ID, kategori ID. Kita ambil value-nya, kemudian kita coba konsol lagi ya, udah terambil atau belum. Console.log dari kategori ID. Oke, kita coba save all. Harusnya keambil. Nanti sih kalau misalkan kita ambil elektronik, dia nanti akan get by ID. Kita coba elektronik. Nah, ini satu nih, udah dapat nih si ID-nya. Health and beauty ID 2. Oke, udah dapat ya. Tinggal datanya udah dapat, tinggal kita gunakan saja datanya menggunakan ajak ya. Buat pengkondisiin aja seperti ini, if kategori ID, if kategori ID, kemudian kita pakai ajak. Isinya yang pertama kita akan buat dulu URL. Kita akan buat rootnya URL. Misalkan ke kategori, repeat kategori, kemudian kita akan buat sub kategori ajak gitu ya. Karena yang diambil itu adalah ID, maka di sini kita tambahkan saja parameter ID-nya plus ini dolar atau si ID-nya kita tambahkan seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan untuk type-nya yaitu apa nih, get ya. Guys, gimana nih? Sorry, why? Type-nya get, kemudian data type-nya itu apa, JSON ya, JSON. Kemudian kalau misalkan sukses datanya, kita buat function di sini keluar data. Kita buat parameter, kita buat variabel d misalkan untuk data dolar select name dari subkategori. Kita akan select lagi yang ini name dari subkategorinya.
subkategori. Tadi kan diselect berdasarkan kategori ID. Nah, kita akan select. Ketika select kategori ID, ID-nya dapat, maka yang berelasi dari URL tersebut yang akan di-get berdasarkan elemen by ID. Oke, kita select subkategorinya. Select name, subkategori empty jika kosong. Kemudian kita for each. Di sini tinggal kita for each datanya. $each kalau di JavaScript untuk for each menggunakan each ya. Each $data yang dalam parameter itu kita get key data, key value, di sini kita ambil aja dari sini, sama aja, cuman kita append si append apanya nih yang di append, yaitu si optionnya. Kita append optionnya mana nih, subkategori. Nah, kita append ini yang ini, masukkan ke sini. Select ini kita hapus. Select select name kategori append. Kita tambahkan value-nya yang di get. Oke. Value kita kemudian si value dari subkategori name-nya. Subkategori underscore name underscore English. Kita coba save all. Kemudian kita akan buat rootnya kategori subkategori ajak. Di sini kita akan buat rootnya karena di sini udah kategori prefix-nya sudah ada ya. Berarti kategori tinggal yang ini. Kita subkategori prefix-nya ambil yang ini. Get by ajak. Untuk name-nya kita hapus saja. Subkategori kita get berdasarkan kategori ID karena dia ngambil dari sini ya. Kemudian subkategori class di dalam controllernya. Kemudian untuk metodenya kita get subkategori ajak, begitu ya. Kita akan buat metodenya.
di dalam subkategori controller, public function, subkategori get subkategori acak. Dia ngambil parameter kategori ID, kemudian kita buat aja subkategori dari model subkategori, kemudian where by kategori ID berdasarkan ID kategori yang di get dari parameter metodenya. Kategori ID, kita get order by aja, order by apa ya, order by subkategori, kita order by berdasarkan subkategori name English, sub kategori name English ascending. Oke. Tinggal kita get, kemudian kita return menggunakan JSON karena datanya JSON encode. Value-nya mana? Value-nya yaitu $subkategori. Oke. Kita save all. Kita cek. Kemudian kita akan coba, ini masih kosong datanya, kita akan pilih elektronik. Health and beauty masih kosong, kita coba lihat subkategori. Kita cek dulu. Kita cek URL, name ID kategori. Ini udah sesuai ID kategori. Get by name. Kemudian get by name subkategori ID. Ini URL-nya kategori acak, ngambil dari ID. Subkategori acak, ID, get data JSON, select name subkategori ID, each data. Ini if ya, ini if. Udah bener. Kita tambahkan else di sininya, saya lupa. Tambahkan else. Untuk else-nya kita coba menggunakan alert aja. Alert danger. Kita coba ya. Kita coba save all. Kemudian refresh. Oke. Kita coba electronic device. Nah, dia muncul komputer. Kalau misalkan health and beauty, dia muncul juga shop. Nah, kita coba tambahkan untuk kategorinya ya. Kita tambahkan dari all subkategorinya. Biar munculnya kelihatan banyak. Sini misalkan kategori untuk elektronik, smartphone, telepon gitulah. Kemudian kita tambahkan lagi untuk elektronik, laptop. Kemudian kita tambahkan untuk health and beauty.
apa ya, sampo. Oke, cukup deh. Kita cek ke all subkategori, subkategori. Harusnya muncul, kita pilih elektronik. Nah, dia muncul komputer, laptop, smartphone. Oke, sip, mantap. Health and beauty, dia muncul sampo dan shop. Oke, mantap ya. Nah, untuk di video sekarang cukup sekian, teman-teman bisa, mudah-mudahan bisa mengikutinya. Kita review aja dulu sebentar supaya teman-teman bisa mengikutinya. Yang pertama ini udah kita tambahkan untuk view-nya. Kemudian kita nambahkan ajak di sini. Ya, jadi si ajaknya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini name, select name-nya harus sesuai dengan name yang di get dari ajak. Misalkan kalau di sini di get berdasarkan kategori ID, di sini get berdasarkan name dari subkategori ID yang di get dari sini ya. Teman-teman bisa menggunakan select name atau bisa menggunakan ID yang akan di get, sama aja ya. Kemudian untuk URL-nya ini mengambil parameter dari kategori ID. Ini root dari URL-nya, kemudian diparsing ke subkategori controller. Yang ini subkategori controller, kemudian metodenya get subkategori ajak, ngambil parameter dari kategori ID. Kemudian di sini di di get berdasarkan where ya, where dari kategori ID parameter yang di get dari URL ajaknya. Nah, di tabel subkategori kemudian diparsing ke JSON encode di sini. JSON encode dikeluarkan lagi ke sini datanya. Value append, value ID yang di get, dan juga value dari subkategori. Nah, ini jadi di get dari sini ya. URL, kemudian get data, berdasarkan subkategori ID. ID subkategori menggunakan JSON yang dikirim dari parameter metode ajak. Oke, teman-teman semoga bisa mengikutinya. Kalau misalkan ada yang error, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Di video selanjutnya kita akan nambahkan add dari subkategorinya ya. Kita tambahkan add-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.